Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pendidik dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara membuat buku cerita sendiri dengan bantuan AI pada aplikasi Canva. Membimbing anak membuat cerita bisa membantu mereka untuk menuangkan imajinasi dan ide-ide kreatif mereka melalui Canva dengan desain yang menarik. Simak tutorialnya. Pertama kita masuk ke Canva dulu. Di bagian ini pada create design kita klik create desainnya. Ya, kemudian di pencarian ini kita ketikkan, jika bahasa Indonesia tuliskan buku cerita ya. Jika menggunakan bahasa Inggris tuliskan story book. Nah, ini storybooknya 8x8 inci. Kita klik. Untuk menggunakan AI kita memilih ini quick action ya. Kemudian pada fitur magic write kita klik seperti ini. Kemudian di sini dituliskan ide yang akan kita masukkan menjadi sebuah cerita. Kita akan mencoba membuat cerita yang berkearifan lokal. Buatkan saya cerita pendek tentang asal-usul mengapa kelelawar di Sopeng tinggalnya di pusat kota. Kita bisa tambahkan pembatasan dengan memilih karakter atau tokoh. Tokoh protagonis dalam cerita ini adalah seorang siswa kelas 6 sekolah dasar yang bernama, hayo siapa namanya kira-kira? Kita beri nama di sini yang bernama Warani ya. Warani dalam bahasa Bugis itu adalah berani. Bernama Warani. Kita boleh tambahkan lagi yang tinggal di pedesaan dekat dengan tempat bermula kelelawar. Kemudian tokoh antagonisnya adalah Lasege dan anak buahnya. Oke, cukup ya, nanti bisa kita tambahkan lagi. Untuk sementara kita generate. Kita biarkan ChatGPT di AI Canva ini bekerja untuk membuatkan sebuah sinopsis cerita yang akan kita buatkan buku ceritanya. Nah, ini sudah jadi. Ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4 ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai satu cerita. Kemudian kita insert. Klik insert seperti ini. Ini adalah panduan kita nanti akan membuat sebuah buku cerita. Kemudian untuk menambah halaman kita klik add page. Jadi ceritanya di halaman awal ini masih berupa sinopsisnya. Kita akan membuat halaman per halaman penuh dengan desain dan ceritanya. Ya. Di sini digambarkan di sebuah desa kecil di tepi hutan Sopeng. Berarti kita akan mencari ilustrasi sebuah
desa kecil. Kita masuk ke elemen sini, di elemen, kemudian di bagian search elemen kita tuliskan di sini desa kecil di tepi hutan. Ya. Kita enter. Di sini ada berupa grafik, ada berupa foto, dan berupa video yang disajikan. Kita klik yang grafiknya. Ini gambarannya, ya. Sebuah desa kecil yang berada di tepi hutan. Kita coba pilih yang mana ya. Kita memilih yang ini, desa kecil. Kita klik seperti ini. Kita perkecil dulu supaya bisa kita edit. Kemudian hiduplah seorang anak bernama Warani. Kita bisa copy dulu ceritanya. Ya. Kita copy seperti ini, kita paste di bawah di cerita halaman pertama. Teman-teman bisa mengubah ukuran, kemudian jenis font, ya. Nah, di sebuah desa kecil di tepi hutan Sopeng, hiduplah seorang anak bernama Warani. Kita butuh seorang anak sebagai karakter atau tokoh utama. Kita tuliskan di sini. Silahkan dipilih sesuai dengan karakter favorit kalian. Kita klik salah satu seperti ini. Ya, kita bisa menghapus. Nah, oke. Ini kita beri nama Warani ya teman-teman ya. Tadi karena di penokohan yang berada pada halaman pertama, hiduplah seorang anak bernama Warani. Nah, dia adalah Warani. Dia sangat gemar belajar tentang alam dan sering menjelajah hutan dekat rumahnya. Untuk halaman kedua atau halaman selanjutnya kita tambahkan add page lagi, kemudian kita pilih di sini ceritanya kembali. Suatu hari saat menjalani hutan, Warani mendengar percakapan mencurigakan antara Lasege dan anak buahnya. Kita bisa copy lagi, kemudian pastikan di halaman yang kedua seperti ini. Ingat untuk selalu konsisten menggunakan font ya yang sama agar ceritanya lebih harmonis antara satu dengan lainnya. Warani mendengar percakapan yang mencurigakan antara Lasege dan anak buahnya. Ini di hutan ya, sedang menjalani hutan. Kita masuk ke elemen, kita tuliskan hutan. Kita kemudian see all. Coba kita pilih yang ini. Ya, ini sebuah hutan. Silahkan diatur. Kemudian di sana ada ini ya, ada Warani ya. Kita duplikat Waraninya. Kita bawa ke sini. Warani mendengar ya, seperti dia berada di belakang semak-semak di sini. Dia mendengarkan percakapan yang mencurigakan antara Lasege dan anak buahnya. Kita bisa masuk di elemen lagi, kemudian kita tuliskan di sini karakter. Nah, misalnya ini kita klik di sini. Laki-laki bersama dengan anak buahnya ya. Bersama dengan anak buahnya.
Kemudian ya, kita akan perbaiki untuk menutupi karakter mereka. Kita pilih di sini ilalang. Kita bisa pilih yang mana semak-semaknya. Kita bisa pilih yang ini ya, kita pilih ini. Oke. Oke. Kita bawa si Warani ke belakang. Nah, ini sudah jadi 2 halaman. Teman-teman bisa mengajarkan step by step, halaman per halaman kepada siswanya di kelas. Tidak perlu langsung jadi selesai dalam 1 hari. Cukup diajarkan teknik-teknik pemilihan karakter, memanfaatkan ide sederhana, kemudian mendesain sendiri cerita mereka. Dengan menggunakan metode seperti ini, kita berharap kemampuan literasi mereka bisa meningkat. Tidak sekedar membuat buku, tapi mereka paham makna dari setiap tulisan yang mereka tuliskan dalam buku itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next video tutorial berikutnya.